Banyak pasangan lansia yang masih ingin menjaga keharmonisan rumah tangga dengan cara yang sehat dan romantis. Namun, tahukah Anda ada beberapa posisi yang justru lebih berisiko bagi kesehatan mereka? Salam sehat untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir di channel ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan konten menarik dan bermanfaat lainnya. Dalam video kali ini, kita akan membahas 5 posisi yang paling ditakuti oleh lansia ketika berhubungan dengan pasangan. Topik ini penting untuk menjaga kesehatan, kenyamanan, dan tentunya keharmonisan rumah tangga di usia lanjut. Pastikan Anda simak sampai selesai, karena di akhir video akan ada tips bagaimana memilih posisi yang lebih aman dan tetap romantis. 1. Posisi yang membebani pinggang. Di usia lanjut, salah satu bagian tubuh yang sering bermasalah adalah area pinggang. Banyak lansia mengalami nyeri punggung bawah akibat pengeroposan tulang, kurangnya fleksibilitas otot, atau riwayat pekerjaan berat di masa muda. Ketika berada dalam posisi yang menuntut pinggang menahan beban tubuh, rasa sakit bisa muncul dengan cepat. Itulah mengapa posisi yang membebani pinggang dianggap menakutkan bagi pasangan lansia. Selain rasa sakit yang muncul, posisi ini juga dapat menimbulkan risiko cedera serius jika dipaksakan. Misalnya, otot bisa tertarik atau sendi terkilir. Hal ini tentu akan sangat mengganggu, bukan hanya saat itu juga, tetapi juga dalam aktivitas sehari-hari. Membungkuk, berdiri dari duduk, atau berjalan dalam waktu lama bisa menjadi semakin sulit setelah cedera pinggang. Oleh sebab itu, kehati-hatian sangat diperlukan. Pasangan lansia sebaiknya memilih posisi yang tidak memberikan tekanan langsung pada area pinggang. Sebagai contoh, posisi duduk santai dengan bantuan bantal di belakang punggung bisa menjadi solusi sederhana. Dengan cara ini, pinggang tetap mendapat penopang, rasa sakit berkurang, dan momen kebersamaan tetap terasa nyaman. Ingatlah bahwa tujuan utamanya adalah menjaga kenyamanan, bukan memaksakan diri untuk melakukan hal-hal yang justru menyiksa tubuh. Kesadaran ini penting dimiliki oleh setiap pasangan. Dengan saling memahami kondisi fisik masing-masing, hubungan rumah tangga bisa tetap harmonis. Bahkan, justru dengan saling menyesuaikan diri, pasangan lansia dapat merasakan kedekatan emosional yang lebih dalam. Kunci utamanya adalah komunikasi dan kejujuran, misalnya dengan berkata jujur jika merasa sakit atau tidak nyaman. 2. Posisi dengan lutut menekuk terlalu lama. Lutut adalah bagian tubuh yang paling sering digunakan sepanjang hidup. Mulai dari berjalan, naik turun tangga, hingga jongkok, semua melibatkan lutut. Seiring bertambahnya usia, sendi lutut akan mengalami penurunan kualitas. Banyak lansia yang mengeluh nyeri lutut karena faktor penuaan, osteoartritis, atau kelemahan otot. Inilah alasan mengapa posisi yang menuntut lutut menekuk terlalu lama terasa menakutkan bagi mereka. Ketika lutut dipaksa menahan beban tubuh dalam posisi menekuk, rasa nyeri biasanya akan muncul cepat. Apalagi jika dilakukan berulang atau dalam durasi yang panjang. Risiko terbesarnya adalah munculnya pembengkakan atau bahkan peradangan pada sendi. Jika sudah demikian, aktivitas sederhana seperti berjalan di pagi hari pun bisa terasa menyakitkan. Untuk menghindari hal ini, pasangan lansia bisa menggunakan bantuan seperti bantal atau kursi sebagai penopang. Dengan begitu, lutut tidak harus bekerja keras. Posisi duduk dengan kaki lebih rileks adalah pilihan yang jauh lebih aman. Selain itu, penting juga bagi lansia untuk rutin melakukan olahraga ringan, seperti senam lutut atau berjalan santai, agar sendi tetap terjaga kesehatannya. Hal lain yang sering dilupakan adalah penggunaan alas yang nyaman. Lantai yang keras bisa membuat lutut semakin sakit ketika menekuk. Oleh karena itu,
Menggunakan alas lembut seperti matras tipis atau karpet bisa membantu mengurangi tekanan. Dengan perhatian kecil seperti ini, aktivitas bersama pasangan bisa terasa lebih nyaman dan tidak menimbulkan ketakutan. 3. Posisi dengan tekanan pada dada. Di usia senja, banyak orang mulai memiliki riwayat penyakit jantung, darah tinggi, atau gangguan pernapasan. Karena itu, posisi yang memberi tekanan berlebih pada dada seringkali menjadi sesuatu yang ditakuti. Tekanan pada dada dapat menyebabkan rasa sesak, cepat lelah, bahkan bisa memicu gangguan serius bagi yang sudah memiliki masalah kesehatan. Misalnya, posisi telungkup atau menahan beban di bagian dada terlalu lama akan membuat paru-paru bekerja lebih berat. Hal ini dapat menyebabkan pernapasan menjadi tidak lancar. Apalagi jika dilakukan dengan intensitas tinggi, risiko kelelahan akan semakin besar. Bagi lansia, kondisi ini bisa berbahaya karena tubuh mereka tidak lagi sekuat dulu. Cara terbaik untuk menghindarinya adalah dengan memilih posisi yang membuat dada tetap bebas dan tidak terhimpit. Posisi setengah duduk dengan bantuan bantal di belakang tubuh adalah salah satu opsi yang nyaman. Selain mengurangi tekanan pada dada, posisi ini juga membantu peredaran darah tetap lancar. Selain itu, pasangan lansia sebaiknya selalu memperhatikan tanda-tanda tubuh. Jika muncul gejala seperti jantung berdebar, sesak, atau pusing, segera hentikan aktivitas dan istirahat. Jangan pernah menyepelekan sinyal yang diberikan tubuh, karena di usia lanjut, tubuh membutuhkan perhatian ekstra. Dengan menjaga hal ini, momen kebersamaan tetap bisa berjalan dengan aman, sehat, dan penuh kasih sayang. 4. Posisi dengan gerakan terlalu cepat. Stamina di usia muda tentu berbeda dengan di usia senja. Lansia cenderung memiliki energi yang lebih terbatas, sehingga gerakan yang terlalu cepat atau intens bisa menjadi hal yang menakutkan. Selain membuat tubuh cepat lelah, gerakan yang berlebihan juga bisa memicu kram otot, kejang, atau rasa sakit di persendian. Banyak lansia yang mengaku lebih nyaman ketika melakukan sesuatu dengan ritme yang pelan. Tidak perlu terburu-buru, justru gerakan yang tenang dan teratur membuat suasana lebih romantis. Selain itu, gerakan perlahan juga memungkinkan tubuh beradaptasi lebih baik, sehingga risiko cedera berkurang. Pasangan lansia bisa mencoba memperlambat tempo dengan menambahkan jeda istirahat di sela-sela aktivitas. Tidak ada salahnya berhenti sebentar untuk bernapas dalam, tersenyum, atau sekadar berpegangan tangan. Hal ini justru dapat mempererat ikatan emosional dan memberikan rasa aman. Menghindari gerakan cepat juga memberikan kesempatan bagi lansia untuk lebih fokus pada kualitas, bukan kuantitas. Dengan begitu, hubungan tidak hanya sekadar aktivitas fisik, melainkan juga menjadi sarana untuk saling memahami, mendengarkan, dan menjaga satu sama lain. 5. Posisi berdiri. Sekilas, posisi berdiri mungkin terlihat sederhana. Namun bagi lansia, posisi ini termasuk salah satu yang paling ditakuti. Masalah keseimbangan menjadi faktor utama. Banyak lansia yang sudah mengalami gangguan stabilitas tubuh, sehingga posisi berdiri bisa berisiko membuat mereka kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Selain itu, posisi berdiri menuntut otot kaki dan pinggang bekerja ekstra keras. Bagi yang memiliki riwayat sakit lutut atau pinggang, posisi ini bisa menimbulkan rasa sakit dalam waktu singkat. Apalagi jika dilakukan di permukaan yang keras atau licin, risiko cedera semakin besar. Untuk mengatasinya, pasangan lansia bisa memilih posisi lain yang lebih aman, seperti duduk atau berbaring dengan bantuan bantal. Jika tetap ingin mencoba berdiri, sebaiknya ada pegangan yang kuat, misalnya tembok atau kursi kokoh, agar keseimbangan terjaga. Namun, sebagian besar lansia lebih memilih menghindarinya demi kenyamanan. Kesehatan dan keselamatan harus selalu diutamakan.
Tidak ada salahnya meninggalkan posisi berdiri jika memang berisiko. Justru dengan memilih cara yang lebih aman, pasangan bisa menikmati kebersamaan tanpa rasa khawatir. Pada akhirnya, keharmonisan rumah tangga bukan ditentukan oleh variasi posisi, melainkan oleh rasa kasih sayang dan kepedulian antara satu sama lain. Demikianlah 5 posisi yang paling ditakuti oleh lansia saat berhubungan dengan pasangan. Semoga pembahasan ini bisa memberikan wawasan baru agar kita semua lebih bijak menjaga kesehatan sekaligus tetap harmonis dalam rumah tangga. Jangan lupa tinggalkan komentar, bagikan video ini ke teman dan keluarga, serta terus dukung channel ini agar semakin berkembang. Terima kasih.